Oke, jadi hari ini kita coba belajar Microsoft Excel yang dasar untuk pengolahan data worksheet ya. Nah, di sini karena memang ada banyak sekali yang masih belum paham untuk mengolah data sheet atau worksheet di Microsoft Excel ya. So, kalau kalian sudah mahir, ini videonya tidak cocok. Tapi kalau kalian masih dasar atau pemula, maka video ini sangat penting sekali buat kalian. Dan ya, kalau sangat penting, nanti kita lanjutkan untuk menontonnya. Kalian terus nonton dari awal sampai akhir ya. Oke, jadi untuk mengolah data sheet, ini ada sheet 1 atau worksheet 1 ya. Jadi data sheet ini terdiri dari banyak baris sekitar ini kalau saya gunakan Office yang atau Excel 2016 ke atas itu diantaranya adalah 1 juta lebih baris dan ini bisa digunakan. Tapi kalau misalkan datanya pasti banyak full sampai di sini 1 jutaan ya, maka dia akan performa Excelnya akan dirasa sangat berat gitu. Jadi ya tidak boleh banyak-banyak lah, lebih baik beberapa file saja gitu ya. Oke, sesuai dengan judulnya yaitu kita akan mengolah data sheet ya. Di sini ada sheet 1. Nah, sheet 1 ini kalau misalkan kita akan membuat sheet 1 itu lembar kerja pertama, untuk sheet 2-nya kita klik saja untuk di sini new sheet gitu kan. Nah, ini sheet 2 tambah lagi sheet 3, sheet 4 dan seterusnya. Oke, ini hanya menambahkan sheet. Ya, sheet 1 itu jumlahnya 1 juta baris lebih, sheet 2 itu juga 1 juta baris lebih, dan sheet 3 juga 1 juta baris lebih gitu kan. Nah, ini banyak sekali. Kalau satu file itu beberapa sheet, maka dia akan banyak data gitu, dan itu pasti akan menurunkan performa dari Microsoft Excel itu sendiri ya. Dan di sini sheet 1, misalnya kita akan rubah karena sheet 1 ini ada lembarnya untuk pengolahan database, maka di sini bisa ganti klik kanan. Untuk menggantinya adalah rename ya. Jadi sini ada misalkan nama sheetnya adalah database seperti ini. Kemudian kalian enter saja, maka sheet 1 sudah berganti menjadi database gitu ya. Oke. Dan sheet 2, misalkan di sheet 2 ini kita ganti sheet 2-nya adalah data 1. Nah, selain klik kanan kemudian rename, kalian bisa mengganti namanya sheet 2 ini dengan cara double klik seperti ini. Misalkan di sini adalah data 1 gitu ya. Kemudian di sini adalah data 2 dan di sini kita double klik biar cepat ya, seperti ini data 3 gitu ya. Jadi itu mengganti nama sheet seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan ingin mewarnai gitu ya, mewarnai kalian klik kanan, kemudian ini tab color, kemudian misalkan kita akan ganti menjadi warna merah seperti kayak gini atau warna biru ya, kayak gini ya. Oke, kalau kita klik ini sementara tidak bisa terlihat ya. Kalau kita klik di sini, ini sudah berganti menjadi warna biru ya, karena ini sheet yang aktif. Nah, kalau saya pindah ke sini, ini sudah biru ya. Kemudian untuk ini bisa diganti dengan warna yang lain. Nah, kalau misalnya ingin sekaligus, kalian tekan Shift atau tekan Ctrl ya, Shift, kemudian klik yang paling terakhir seperti ini. Kemudian klik kanan, tab color, kemudian kita ganti misalnya menjadi warna hijau seperti ini. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nah ini warnanya hijau semua. Yang 3 tadi yang diseleksi ya. Kemudian yang ini adalah warna biru gitu ya. Oke, kalau misalnya ingin memindahkan sheet ya, kalian bisa drag saja seperti ini. Nah, seperti gini ya. Misalkan seperti itu. Jadi jangan dilepas dulu, tarik ini, kemudian lepas dan ya seperti itu. Itu memindahkan sheet. Oke. Nah, kalau misalkan ingin menghapus, misalkan data untuk sheet 3 itu tidak digunakan. Jadi caranya klik kanan, kemudian sini pilih delete ya. Klik saja, maka dia akan terhapus. Nah, ini tidak bisa di-undo ya. Tidak bisa di-undo karena sheet 3 sudah sudah dihapus, tidak bisa di-undo. Nah, kalau ingin bertambah lagi berarti klik saja yang ini ya. Untuk posisi, kalau kalian menambahnya di sini ya, kemudian klik di sini, maka dia akan bertambah setelah sheet 1. Jadi klik, nah seperti ini. Dia berubah menjadi sheet 5 karena sheet 4 tadi sudah data 3 ya, berubah namanya, kemudian ditambahkan satu sheet, maka dia akan sheet 5 ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa tarik sini. Oke. Nah, sheet 5 ini kita ganti misalkan menjadi data 3 seperti gitu ya. Nah, itu kalau tadi kan tidak bisa dihapus. Nah, ini otomatis warnanya menjadi warna hijau karena tadi disisipkannya setelah sheet 1. Tapi kalau misalkan setelah sini kemudian tambahkan seperti ini, nanti akan warnanya sesuai dengan yang pertama, yaitu warna biru gitu ya. Oke.
Nah, itu untuk menghapus, mengganti warna, kemudian mengganti tulisan atau nama sheet sudah, dan kita akan coba untuk sembunyikan. Misalkan di ini database. Kita sembunyikan database ini tidak muncul di nama sheet ini. Jadi caranya klik kanan, kemudian kita pilih hide seperti ini. Jadi dia tidak muncul. Yang tampil adalah data 1, 2, dan 3. Gitu ya, untuk database atau worksheet database sudah tidak ada. Tapi ini bisa dikembalikan karena dia hanya sembunyikan, bukan dihapus ya. Caranya untuk memunculkannya, klik kanan, kemudian unhide. Nah, di sini akan muncul unhide, yaitu sheet yang di unhide hanya ada satu, yaitu database. Oke, kita klik. Nah, dia muncul kembali ya. Kalau misalkan ingin menyembunyikannya banyak sheet, kalian bisa menekan ini, kemudian seleksi seperti ini, tekan Ctrl ya, atau menekan klik pertama, kemudian klik sheet terakhir, klik kanan, hide. Dia akan tersembunyi ya antara data 1 sampai dengan data 3. Oke. Dan untuk memunculkan kembali, klik kanan, kemudian unhide. Nah, di sini muncul 3 data ya, data 1, data 2, data 3. Sheet 1 sheet 1 ini sheet berapa tadi? 2 3 ya, kemudian 5 tadi ya. Gitu ya. Jadi ini sudah berganti nama sheet. Jadi nama sheetnya adalah data 1, data 2, data 3. Ini kita munculkan semua. Jadi ini dimunculkan, ini dimunculkan, ini dimunculkan ya. Nah, kalau untuk memunculkan ini harus satu-satu ya, seperti ini. Kemudian klik kanan, unhide, kita pilih untuk data 2 muncul, kemudian kita pilih unhide, untuk data 3 dimunculkan, klik OK. Nah, dia akan muncul semua. Gitu ya. Nah, ada permasalahan ketika kalian nama atau tab sheet ininya tidak ada gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada, tapi di ini tidak dimunculkan. Biasanya untuk pengembang aplikasi Microsoft Excel ya, atau misalkan pembuat aplikasi berbasis Excel kayak gitu kan, ini biasanya tidak dimunculkan. Nah, untuk memunculkannya caranya dari menu File, kemudian Option sini, kemudian kita pilih Advanced seperti ini, kemudian scroll ke bawah terus, dan di sini kita harus mencari yang namanya Show Tab Sheet yang ini. Nah, biasanya kalau si pengembang aplikasinya ini disembunyikan, jadi tidak terchecklist ya. Oke, kalau misalnya saya klik OK, kita kecilin dulu ya, klik OK seperti ini. Nah, dia tidak ada, semua sih tidak ada, padahal kita tidak unhide ya. Nah, ini tidak ditampilkan dalam tab sheetnya workbook di sini. Nah, untuk memunculkannya, kalian pergi dari sini, dari menu File, kemudian Option, oke, kemudian Advanced, ini kita kecilin dulu. Kemudian scroll ke bawah, dan di sini ada namanya Show Tab Sheet, berarti kita checklist. Ini akan tampil kembali ya. Setelah itu klik OK. Nah, dia akan muncul. Jadi ini tanpa unhide dan hide itu untuk fungsi tab sheet ini tidak dimunculkan gitu ya, atau tidak di show, tidak ditampilkan gitu ya. Oke. Kemudian ketika kalian ingin membuat proteksi sheet ya, proteksi sheet. Misalkan sheet database ini kita proteksi ya. Database ini kita proteksi atau kita password ya. Caranya klik kanan, kemudian sini ada protect sheet. Jadi dia akan di protectnya hanya sheet yang aktif ya. Seperti ini. Coba kita contohkan ya. Klik kanan, kemudian protect sheet. Nah, dia akan muncul seperti ini. Protect sheet and content of log cell ya. Jadi kita bisa menuliskan password, misalkan passwordnya 1, 2, 3, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk pengizinan atau difungsikan untuk apakah user bisa menggunakan sheet ini, dan dia akan ada banyak pilihan ya. Pertama, misalkan kita bisa lock cell atau mengunci selnya, kemudian bisa memilih unlock cell, kemudian tidak bisa format cell, kemudian format column, dan format row, dan seterusnya. Ini kalian bisa memilih beberapa combo ini. Ya, checklistnya boleh lebih dari satu, boleh juga satu, misalkan ini boleh saja ya. Atau kalian bisa buang seperti kayak gini juga boleh, gitu ya. Jadi kalau sudah klik OK misalkan. Nah, ini re-enter password to process. Ini jadi password pengulangan yang sama dengan tadi, yaitu 1, 2, 3. Ini harus sama ya dengan password yang ini. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, maka dia akan mengunci. Oke, karena ini lock cell ya, tadi kan lock cellnya dalam keadaan terchecklist atau terseleksi, sehingga ini tidak bisa dirubah. Ketika kalian mau mengedit atau menulis tulisan di sini, tidak akan bisa karena dia sudah diproteksi sheetnya. Oke, nah bagaimana ketika kita ingin mengeditnya? Yaitu caranya kita klik kanan, kemudian unprotect sheet.
seperti ini. Dan dia harus atau dia meminta sheet untuk unprotect-nya, unlock-nya di sini harus dibuatkan kembali untuk password yang tadi dibuat, yaitu 1 2 3 gitu kan. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita bisa mengedit dari sheet database ini. Jadi kita bisa menulis apapun setelah di unprotect gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa seleksi all sheet ya. Nah, ini misalkan sheetnya banyak nih. Kita misalkan tambahkan sheetnya banyak sekali sini. Oke, misalkan tambahkan seperti ini ya. Oke, sampai berapa ini? Sampai 15 saja. Nah, di sini kan ada banyak nih. Untuk menggesernya kalian seperti kayak gini. Oke, menggesernya seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin memilih sheet dan banyak sheet, semua sheet dipilih, kalian bisa klik kanan, kemudian sini pilih select all sheet. Nah, seperti ini. Ini semuanya diseleksi gitu ya. Oke, sampai sini, sampai database gitu ya. Tapi kalau misalnya memilih hanya beberapa saja, misalkan yang terpilih adalah ini. Kemudian kita seleksi sampai dengan sheet 15. Kalian bisa tekan shift ya, jangan dilepas, lalu klik di sheet 15. Nah, ini akan terseleksi dimulai dari sheet 6 sampai dengan sheet 15. Oke. Misalnya kita akan hapus, klik kanan, kemudian delete. Oke, kita geser. Nah, seperti itu. Nah, itu pengolahan data sheet ya. Oke. Oke, apalagi nih? Seleksi sudah, tab color sudah, protect sudah, move to copy ini sebenarnya bisa digunakan ya. Contoh misalkan kita akan move database ini ke belakang ya. Jadi klik kanan, kemudian move or copy. Nah, di sini ya. Move or copy sini artinya apa? Move select sheet to book. Apakah di book 1? Nah, book 1 itu adalah sheet yang aktif. Book yang aktif. Ini ya, file yang aktif namanya book 1. Tapi kalau kalian ingin di file yang baru, berarti kita pilih new book seperti ini ya. Oke, kita akan pindahkan ya dari ke book 1. Masih tetap satu file ini ya. Caranya misalkan kita akan pindahkan ke belakang. Nah, kalau pindahan ke belakang, klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, caranya ini paling cepat itu yaitu dengan menggeser saja seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ingin menduplikasi, misalkan datanya sama nih, datanya sama di database ini, kita akan duplikasi ke sini, ke terakhir. Datanya sama gitu, tidak akan copy data lagi seperti ini, klik kanan copy. Tapi kita akan copy sheet semua datanya dan sheetnya yang akan di copy. Jadi caranya klik kanan, kemudian move or copy seperti ini. Nah, yang di copy adalah database. Kemudian kita pilih atau checklist create a copy seperti ini. Oke. Lalu kita pilih di book 1, berarti file yang aktif ya. Atau kalau mau file yang baru berarti di sini pilihnya gitu ya. Kita coba yang move to copy dulu ya, move to end ya. Kita pilih ke book 1 atau file yang aktif. Kemudian klik OK, nanti akan terduplikasi. Semua isi yang ada di database ini akan sama dengan yang ada di sini. Atau sebaliknya ya, data di sini semuanya sama. Karena ini yang di copy adalah worksheet-nya. Seperti itu ya. Oke, coba kita hapus dulu, klik kanan, delete. Konfirmasi apakah ingin menghapus. Kalau cancel berarti tidak jadi. Kalau klik kanan kemudian delete, kalau dihapus delete. Nah, sudah terhapus. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya database ini, sheet ini akan di-copy ke file baru, caranya klik kanan, kemudian move or copy seperti ini. Kemudian di sini kita pilihnya new books. Oke, jangan lupa ini harus checklist. Kemudian klik OK. Nah, dia akan menjadi tercopy ke file yang baru, database ya. Ini tidak ada untuk data 1, data 2-nya. Karena ini sudah berganti menjadi book 2 atau file Excel yang kedua gitu kan. Oke, kita close saja yang ini. Kemudian dan save. Nah, tapi kalau misalnya ingin men-save karena ini sheetnya yang dibutuhkan adalah ingin copy menyimpan database, yaitu harus di save as gitu ya, seperti itu. Oke, saya kira sheet ini pengolahan data sheet itu yang sering digunakan yaitu seperti ini saja, dan sebenarnya masih ada beberapa yang bisa kita gunakan. Misalkan untuk advance kalian bisa menggunakan view code. Dan di sini kita akan mengolah data sheet, membuat coding-coding yang ada di database seperti itu ya. Nanti kita akan bahas di next video karena ini sudah advance ya. Kalau ini kita masih belajar untuk basic-basic seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian paham untuk mengolah data sheet ini, saya kira ini adalah salah satu dasar
yang pertama untuk belajar Microsoft Excel ya, jadi pengolahan datasheet ini seperti itu. Oke, ini aja video singkat atau ya semacam basic dari Microsoft Excel ya. Kita akan next video ke pengolahan data yang lain atau fitur Excel yang lain untuk basic Excel ini. Dan terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.